Selamat pagi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang flag limit, kemudian juga RS King, kemudian juga LS King, di mana ini sangat krusial dalam menentukan eh, trading atau entry kita. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu flag limit. Flag limit adalah base yang terbentuk hasil dari break suatu barrier. Nah, di sini dalam contoh ini kita eh, marking dari time frame daily. Nah, bisa dilihat ini adalah barrier. Oke, ini adalah barrier. Pakai saja rectangle, tidak harus barrier itu tidak harus hanya berupa garis seperti ini, tidak harus garis seperti ini. Ini pun barrier, ya, ini pun barrier. Oke. Nah, ini barrier bisa dilihat. Di sini ada signifikan rejection. Oke. Nah, di sini ada signifikan rejection, harga naik, tuk, reject, naik, reject, naik, reject, naik, keputusan dibuat. Nah, tadi udah saya bilang flag limit adalah base, ya, ntar saya gambarkan base-nya. Base yang terbentuk hasil dari break suatu barrier. Nah, ini adalah barrier support. Dalam marking, support atau resisten apapun kita sebut dia sebagai RS. RS bukan dalam artian red shoulder. Oke, dalam read the market RS tidak ada read red, tidak ada right shoulder. Oke, adanya left shoulder dan RS yaitu resistance support. Ini adalah RS, ini adalah RS, ya, barrier resistance support. Saya sebut saja RS dalam video ini. Oke, kemudian harga turun, break untuk suatu flag limit. Oke, definisi flag. Jadi dalam istilah eh, pasar modal ataupun dalam price action, ya, price action bisa digunakan di mana saja. Ini adalah barrier. Base itu ada definisi FTR, fail to return, ada istilah flag, ada istilah flag limit, ada istilah king. FTR itu mewakili semua anatomi dari flag, flag limit, flag dan flag limit. Flag itu adalah base continuation. Nah, ini ketika base turun, naik, turun, ya, secara anatomi ia adalah flag. Nah, secara anatomi ia adalah flag. Flag yaitu drop, base, drop. Oke, drop, base, drop. Nah, drop, base, drop ini, drop, base, drop ini adalah secara anatomi flag. Flag adalah FTR. Flag limit adalah FTR. Oke? Secara anatomi, secara struktur, FTR adalah hasil dari break, ya, secara anatomi atau struktur break, gagal kembali. Kembali dari apa? Kembali dari swing high ini. Oke? Ada yang bilang juga supply. Nah, bisa. Ini supply atau swing high, price turun, gagal kembali sini, kemudian drop. Ini FTR. Secara anatomi ini juga flag, tapi lebih tepatnya lagi ini adalah flag limit karena ia break suatu, ya, suatu barrier. Yang membedakan flag dan flag limit adalah flag ia tidak membreak suatu barrier. Ya hanya terbentuk begitu aja. Ya misalnya ya tidak ada barrier, ya udah turun aja. Drop base drop tanpa ada barrier penting yang ia break. Itu adalah flag.
Flag limit ya ada break suatu barrier, entah resisten support, resisten atau support kita sebut RS, ya break maka kita sebut ini flag limit. Nah, sekarang lebih tepatnya ini flag limit. Nah, diingat flag limit dan flag itu secara struktur dia adalah FTR. Jadi jangan bingung apa itu FTR, apa itu flag limit. Oke. Nah, nanti di dalam flag limit ini kita akan menentukan decision point. Bentuk dari decision point pun juga FTR. FTR yang break dari swing low ini. Nah, ini adalah decision point. Oke, dari secara anatomi, price turun ke bawah, naik. Nah, sebelum yang belakang ini terjadi, sebelum yang ini terjadi, naik, turun. Jadi, pucuk ini bukan FTR. Karena pucuk yang ini tidak break swing low ini. Pucuk yang ini tidak break swing low ini. Lalu harga naik, barulah break decision terjadi. Jadi FTR yang benar di dalam flag limit ini adalah ini. FTR ini sekaligus sebagai decision point. Ini adalah decision point. Kita marking saja. Marking dari harga tertinggi yaitu swing high ke swing low. Nah, ini swing high, ini swing low dari FTR kecil ini, tapi tetap flag limit ini harus kita gambarkan. Karena flag limit ini penting. Di dalam batas swing low ini kita bisa mencari RS King kecil-kecil di sini. Nah, nanti ini kita bisa marking kecil di sini ya. Dalam flag limit besar ini marking kecil, harga pun reject. First time back di base kecil dari flag limit ini. Makanya flag limit itu penting. Selama flag limit ini belum di break, ini masih menjadi zona penting. Oke. Tapi ingat, harga sudah menyentuh pertahanan pertama dari flag limit yaitu base kecil. Ya, kita bisa bilang nih RS juga ya, support, kita sebut juga RS, base kecil, kemudian RS King. Ini King adalah base kecil yang menghubungkan barrier dengan base itu sendiri. Nah, ini adalah base kecil. Oleh karena itu, RS King ini adalah first time back yang memiliki dampak yang sangat besar. Bayangkan ini daily, first time back turun selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hari price turun tertahan oleh RS King kecil ini. Ya, RS King kecil ini. Tapi tetap secara anatomi kita gambarkan flag limit ini. Oke. Lalu karena ini sudah tidak fresh, price naik ke FTR penting yang telah kita gambar tadi. Ya. Di sini decision point untuk break flag limit ini. Ini decision pointnya. Nah, udah satu kali dicucuk, lagi dicucuk ke bagian paling dalam dari FTR ini, lalu price pun drop jauh. Nah, sekaligus saya akan menceritakan di sini perjalanan AUD NZD. Ya, saya hanya sharing, saya bukan pamer, saya hanya sharing apa yang saya tahu. Mungkin ada teman-teman yang mau mengkritik di sini. Oh, Om Kadek salah nih, masa kayak gini markingnya kayak gini. Silahkan, gak apa-apa, nanti itu jadi bahan diskusi, jadi bahan belajar buat saya juga, buat teman-teman juga. Oke, di sini kita telah menentukan flag limit yang besar ini dan di dalamnya ada decision point. Kemudian kita tarik. Nah, sampai sini ya kita lihat. Di dalam flag limit pun bisa terjadi yang namanya LS King. Ini kita tahu barrier, ini kan barrier nih, pucuk ini kepala. Apapun yang ada kepala, ya kepala ini kan pucuk bahu kiri, kepala, left shoulder. Price pun akan respect base ini. Ini adalah left shoulder.
ya, secara barrier ini left shoulder. Nah, jika di zoom ke time frame kecil, kemungkinan di sini akan ada base kecil. Itu adalah LS King. Karena itu price respect terhadap left shoulder. Nanti ada lagi istilah left shoulder yang tidak direspect oleh price. Jadi ada bahu kiri yang tidak direspect oleh price. Bisa saja ini di break, namun saat break akan membuat base terlebih dahulu. Base ini adalah ignore level, ya, level yang diabaikan oleh harga. Namun karena base baru ini terbentuk akan menjadi important level. Oke, ketika ini anggaplah ini belum terjadi, price break dari ini, break ke atas flag limit ini, kemudian reject. Nah, kemungkinan besar rejectnya akan ke LS King, ya, base baru yang terbentuk hasil break dari left shoulder ini. Oke, itu bahasan lain. Sekarang kita gambarkan flag limitnya saja terlebih dahulu. Ini kita telah tahu bahasanya. Oke, ini flag limit, ini decision point. Oke. Nah, sekarang harga turun dari sini. Ya, kita zoom. Ini barrier. Ya, cara menentukan ini barrier. Barrier, tarik aja imajiner. Oh, ada base kan? Barrier, price turun, tek, tek, tek. Terbentuklah barrier. Simple aja, kayak gitu. Nah, oke. Kemudian, kita lihat lagi yang sebelah kiri. Ini adalah barrier. Ini barrier. Nah, kita lihat dulu barrier yang terdekat dari ini. Oke. Wow, price reject lumayan ya di asking ini. Nah, kelihatan kan RS King ini? Ini daily loh. Price tuh dari sini membentuk suatu base lebar, turun, break barrier ini, tek, naik untuk base kecil, lalu drop. Nah, cik. Ini adalah area dari price action zone, ya. Akhirnya mungkin di sini membuat suatu resistance sehingga seolah-olah ada tahanan yang kuat, namun price mengincar base penting ini. Lalu drop jauh selama ini daily selama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari. 10 hari price turun ke bawah. Lalu tertahan di base bawah. Tapi tidak kita gambarkan. Kita lihat trading zone, ya, yang mau kita tradingkan di sini dan di sini. Oke. Nah, lalu apa tahap selanjutnya? Kita sudah tahu ini adalah flag limitnya. Barrier, drop, base drop, barrier, drop, base drop. First time back yang sangat kuat, lalu dimatikan oleh base ini. Base ini. Oke, kita gambar. Ya. Nah, cara gambarnya adalah kita lihat ujung dari sampai mana price reject ini yang paling jauh. Oke. Price first time back di flag limit yang di atas, kemudian turun. Kita tandai saja ujung atas ini.
Ya, ini adalah ujung atas flag limit terbaru kita, dan bawah ini retrace terdalam dari flag limit kita. Nah, maka ini dikatakan swap flag limit yang valid. Swap itu artinya, swap itu definisinya mengubah, ya. Ini kan arahnya penurunan, drop, base drop, flag limit, drop, base drop, ya. Karena ini udah tahu kita adalah flag limit, kemudian di break ke atas, berarti kan base ini break flag limit sebelumnya. Break mengubah arah yang sebelumnya drop, base drop turun menjadi rally, base rally naik. Flag limit turun menjadi, atau flag limit bearish turun menjadi flag limit bullish naik. Itu maksudnya swap. Swap tuh mengubah arah, turun menjadi naik. Tapi tetap ini flag limit. Karena base ini adalah flag limit. Base turun ini flag limit, kemudian diubah menjadi base flag limit baru, yaitu demand RBR. Nah, sini price reject, entah mungkin ada RS King di barrier flag limit itu sendiri di sini. Tapi kita tahu ini area yang sudah di consume ordernya di sini. Nah, di sini udah berapa kali dicucuk. Oke, kita zoom ke time frame H4. Nah, kita warnai garis biru. Nah, ini kan yang tadi nih, drop, base drop, flag limit, kemudian di break naik, FTB turun di dip terdalam, retrace terdalam dari engulf ini. Nah, kita tidak tahu sampai mana retrace terdalam. Oleh karena itu sangat bahaya jika kita entry saat awal swap terjadi. Break, retrace, aman ya, kita menunggu base ini terbentuk. Ya. Tek. Naik. Nah, flag limit ini besar areanya. Namun, jika kita lebih detail dalam marking, ya, area biru ini bisa kita tentukan decision point. Oke, semoga paham. Ini hanya sharing saja. Oke. MPL tuh nggak harus ada di salah satu sisi atas atau bawah saja. Ya, ini kita tahu adalah left shoulder, ini bahu, ini kepala. Selama ada kepala saja, pasti akan ada bahu di sini. Kepala, bahu. Jadi, dua level ini penting untuk kita perhatikan. Kepala, bahu, left shoulder. Nah, tapi press respect di left shoulder ini. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang left shoulder yang tidak di respect. Nah, dia akan membentuk base kan? Ini left shoulder. Left shoulder ini tidak harus engulf low sebelumnya, tidak harus. Yang penting secara anatomi saja kelihatan kepala dan bahu, itu sudah kita sebut left shoulder. Tapi kita tidak boleh sembarang entry. Oh, left shoulder nih, left shoulder. Di mana-mana ada left shoulder. Ya, di mana-mana ada left shoulder. Tapi yang amannya left shoulder yang terbentuk adalah yang berada di dalam flag limit. Kemudian tentukan base-nya. Oke, lebih detail tentang left shoulder king, itu adalah bagian dari entry point kita. Saya pun masih belajar juga. Nah, normalnya left shoulder itu kan kayak gini.
Ya, maaf ya agak jelek. Ih, apa nih? Maaf agak jelek. Nah, ini pun sudah kita sebut left shoulder. Nah, ini pun sudah kita sebut left shoulder. Oke, sekarang left shoulder itu ada dua jenis. Yang di respect, ya kan? Saat press naik, tuk, saat press naik, kemudian membuat rejection di left shoulder yang sebelah kiri. Oke, ini adalah left shoulder yang respect. Namun, apabila left shoulder ini tidak di respect, ia akan membentuk suatu base. Dia akan membentuk suatu base, ya, entah ini kan left shoulder sendiri adalah bagian dari manipulasi. Kemudian gagalnya left shoulder ini adalah bagian dari manipulasi juga, ya. Secara hukum dasar, apabila ada left shoulder maka ia harus respect. Namun apabila tidak respect, ya, ia akan membentuk suatu base. Ia akan membentuk suatu base. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ignore level, ya. Left shoulder ini adalah left shoulder. Ini bukan right shoulder ya, tidak ada istilah right shoulder ya. Ini left shoulder, kepala, left shoulder, kepala, left shoulder. Nah, normal ya, price akan naik lalu reject. Namun apabila price tidak reject, ya, tidak respect ke bawah, maka ia akan bentuk suatu base dan naik. Lalu base ini akan jadi ignore level. Ignore kan diabaikan. Base ini, level ini akan diabaikan, ya. Namun ketika price mengabaikan, ketika price break, balik atau retrace, ia akan respect base ini. Itulah important level. Sama seperti contoh kasus ini. Turun, ya, naik. Nah, seperti itu prosesnya. Ini adalah ignore level become important level. Price akan respect di ignore level become important level. Ini salah satu contohnya. Di dalam flag image ini ada left shoulder, ada base yang dimana semestinya turun ke bawah, tapi ini malah break ke atas. Nanti level ini akan menjadi important level. Dan base yang selaras dengan left shoulder ini itulah LS King. King adalah base yang selaras dengan left shoulder. Bisa right shoulder, bisa resistance support, ya. Pokoknya King itu seperti menghubungkan atau juga menyelimuti, pokoknya ada barrier, kemudian base kecil. Bayangkan barrier dan sate itu kan kayak menutupi dari tusuk sate itu. Nah, sama lah seperti itu, base kecil yang menutupi barrier. Pokoknya barrier. Beda dengan flag limit itu zone rentang zonnya adalah lebih besar. Namun di dalam flag limit bisa terdapat LS King dan RS King. Contohnya ini. Oke, langsung studi kasus saja. Contohnya ini left shoulder, base yang menghubungkan left shoulder dengan ya left shoulder dan base ini adalah LS King kecil. Price mengabaikan left shoulder ini, naik, di respect kembali, turun, naik. Nah, kita lihat ini ada barrier, ada flag limit juga. Oke, kita hapus saja. Video sudah 24 menit. Semoga informasi yang berada dalam video ini sangat membantu dalam pemahaman. Oke. Jika kita lihat ini ada base. Nah, base, oke, seperti yang di awal saya jelaskan,
base ini terbentuk karena barrier ini. Nah, seperti ini. Oke, kita belajar marking dulu. Kita tahu ini adalah flag limit kecil, ya, atau bisa dibilang juga ini asking karena ukurannya yang kecil. Dan ini barrier, drop base drop, ya. Kemudian price membentuk CP. Tapi ingat, jangan asal pending order saja di sini karena price sudah respect di sini di asking ini. Demand in control, ya. Demand in control. Di sini price turun kemudian naik. Nah, memang ada penghalang di sini, ada asking. Tetap entry yang aman adalah entry yang menggunakan konfirmasi. Tapi boleh juga kalian memanfaatkan first time back. Oke, di dalam ternyata dalam H1 ini zonanya besar. Dan di dalam ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang asal ada kepala, ya, asal ada kepala dan ada left shoulder, kita sebut ini left shoulder, kepala left shoulder. MPL itu adalah batas dari left shoulder dengan kepala atau swing high di dalam flag limit. Ingat, harus di dalam flag limit, ya. Kita nggak bisa bilang, oh ada kepala, ada left shoulder, ini MPL. Oh mentang ini pucuk, misalnya pas ada di pucuk nih, di atasnya, misal di sini. Oh ini MPL, ya memang betul nih MPL karena ini adalah zona di supply, ya, ini zona supply reaksi dari time frame besar, ya, rally base drop dalam zone ini ada MPL, ya. Nah ini MPL itu area maksimum pen level. Maksimum pain level. Nah, ini adalah area MPL. Oke, di dalam MPL ini pun juga ada king kecil. Nah, king kecil. Kebayang nggak? Coba kita hilangkan kotaknya. Kita tahu ya, ini adalah area MPL. Kita tahu ini adalah area MPL, area dari left shoulder, ya, ke swing high ini, kepala ini. Area ini adalah area, kotak hitamnya ada area. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya, ini left shoulder, ini kepala yang tadi. Nah, di yang selaras dengan left shoulder kita ada base di sini. Nah, seperti yang telah saya gambarkan sebelumnya, left shoulder turun, naik, membentuk base. Nah, harapan kita price akan respect di left shoulder king ini. Harapan loh, tapi bisa saja di break, kemudian retrace naik lagi. Ya kan kita tidak tahu. Kita perlu konfirmasi ketika price memasuki area ini. Oke, kalaupun kita gambar seperti ini, ya, itu boleh. Tergantung kalian. Kalian mau markingnya di MPL sini, atau mau marking di sini, itu bebas. Saya hanya menjelaskan sharing, ya, sharing tidak menggurui. Mungkin kalian ada yang mengkritik, yang sudah belajar mendalami tentang price action, boleh sharing. Nah, ini adalah LS King, ya. Bisa saja di antara kalian sudah ada yang tahu caranya, namun tidak ada yang share. Saya akan share. Mungkin ada yang akan pending order sell limit di sini, ya. Dan ada yang mengecilkan resiko pending order mereka dengan meletakkan SL di atas king kecil ini, ya. Karena LS King adalah important zone, makanya prinsip mereka adalah meletakkan pending order di LS King dan mengecilkan risiko di atas base dari LS King ini. Namun
amannya SL diletakkan di atas MPL. Kita ingat ini juga MPL dan ini LS King. Amannya meletakkan SL di atas. Tapi ini bukan sinyal ya. Jadi kalau misalnya disclaimer, misal ada yang meletakkan pending order setelah menonton ini dan loss, oh, bukan salah saya. Saya hanya menjelaskan bahwa di dalam perjalanan market ada LS King yang memiliki dampak besar untuk entry, yaitu ignore level become important level, dan juga left shoulder king itu bisa memiliki pergerakan yang cukup jauh ya. If Miante, founder dari Read Market, menjelaskan LS King dan RS King itu memiliki dampak yang besar dalam pergerakan market. Tapi bukan berarti LS King dan RS King ini akan menyebabkan market reversal. Belum tentu. Kita harus melihat juga secara luas. Ini ada barrier LS King, di sini juga ada left shoulder. Oh, di H1 kita melihat base ya. Ini ada base. Oke, nah kalau dia ingin menyebabkan market reversal, dia harus mencoba break barrier ini, satu, barrier ini, dua, dan mungkin banyak barrier di bawah yang harus di break. Nah, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan LS King ini juga bisa di break. Nah, seandainya LS King ini di break, tek, ya kan di break nih, berarti kan tidak direspek. Kalau tidak direspek, maka akan menjadi ignore level yang diabaikan. Namun saat membentuk ignore level ini atau saat menjadi ignore level ini, price akan membentuk suatu base yang nantinya base ini akan menjadi important level, seperti kasus ini. Kasus ini ya, ini kan base nih turun ya, kita akan berharap oh ada base nih, aku mau sell di sini besar-besaran 2 lot misalnya, berharap price turun ke bawah. Ternyata price naik, hit stop loss deh. Sebenarnya kita bisa counter ketika hit stop loss, counter balik di sini. Ya udah, price naik kan? Itu yang dinamakan ignore level become important level. Kita bisa counter balik apabila kita loss di ignore level itu, yang dimana kita entry di important level. Lumayan kalau misalnya kita pending order misalnya 2 lot, kemudian hit stop loss di sini, anggaplah berapa SL 10 pip, bisa meletakkan di sini SL 10 pip, kemudian kita counter balik 2 lot, kemudian naik, anggap di sini 10 pip, kemudian naik 30 pip, ya lumayan kan, sudah tercounter 3 kali dari risiko yang telah kita gunakan. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari ya sharing-sharing dari AUD NZD siang ini ya. Semoga apa yang saya sharing ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami price action ya, dimana sebelumnya mungkin belum dijelaskan oleh ya price action warrior sebelumnya. Left shoulder ini adalah barrier ya. Barrier itu ada resisten, support, dan ada left shoulder. Jadi left shoulder ini juga penting untuk kita awasi dalam market ya. Barrier itu apabila tidak direspek akan membentuk suatu base seperti ini ya. Oke, seperti itu saja. Mari kita pantau AUD NZD. Apabila di break, maka kita sudah tahu mau counter di mana. Oke, selamat siang.